Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bareng. Ya, kali ini belajar bareng bakal share mengenai soal dan pembahasan UTBK, di mana kali ini UTBK itu adalah tes potensi skolastik yang diujikan ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Oh ya, sebelumnya terima kasih yang udah subscribe dan like video kami. Semoga video kami bermanfaat. Amin. Kembali ke nomor 1. Cynthia selalu menghadiri konser di akhir pekan. Tidak semua konser diselenggarakan di luar kota. A. Cynthia selalu menghadiri konser ke luar kota. B. Cynthia tidak suka menghadiri konser dalam kota tanda. C. Kadangkala Cynthia menghadiri konser di dalam kota. D. Pekan ini Cynthia tidak menghadiri konser. Atau E. Cynthia tidak suka menghadiri konser. Ya, jawabannya adalah yang C. Premis 1, Cynthia selalu menghadiri konser di akhir pekan. Premis 2, tidak semua konser diselenggarakan di luar kota. Kesimpulannya adalah berdasarkan hukum silogisme, maka kesimpulan yang tepat itu adalah kadangkala Cynthia menghadiri konser di dalam kota. Nomor 2, guru menugaskan siswa menyerahkan laporan jika praktikum telah dilaksanakan. Jika laporan praktikum telah diserahkan, nilai siswa diberikan. A. Jika nilai siswa diberikan, guru dapat menugaskan siswa membuat laporan. B. Laporan praktikum belum diserahkan berarti nilai guru tidak diberikan. C. Jika guru meminta laporan kegiatan praktikum segera dilaksanakan. D. Nilai siswa tidak diberikan berarti kegiatan praktikum belum dilaksanakan. Atau E. Jika nilai tidak ada, kegiatan praktikum tidak dapat dilaksanakan. Ya, jawabannya adalah yang D. Premis 1, guru menugaskan siswa menyerahkan laporan jika praktikum telah dilaksanakan. Premis kedua, jika laporan praktikum telah diserahkan, nilai siswa diberikan. Maka kesimpulannya adalah nilai siswa tidak diberikan berarti kegiatan praktikum belum dilaksanakan. Nomor 3, seluruh siswa kelas 10 mengikuti studi wisata. Sebagian siswa kelas 10 memakai jaket. A. Seluruh siswa kelas 10 memakai jaket. B. Sebagian siswa kelas 10 mengikuti studi wisata. C. Sebagian siswa kelas 10 mengikuti studi wisata dan memakai jaket. D. Seluruh siswa kelas 10 mengikuti studi wisata dan memakai jaket. Atau E. Tidak semua memakai jaket. Ya, jawabannya adalah yang C. Premis 1, seluruh siswa kelas 10 mengikuti studi wisata. Premis 2, sebagian siswa kelas 10 memakai jaket. Maka kesimpulannya adalah berdasarkan hukum silogisme, yaitu sebagian siswa kelas 10 mengikuti studi wisata dan memakai jaket. Nomor 4, Ani senang bermain bola voli. Setiap minggu ia berolahraga di lapangan. Rara setiap minggu berolahraga tetapi ia tidak gemar bermain bola voli. A. Ani dan Rara gemar bermain bola voli setiap minggu di lapangan. B. Ani dan Rara gemar bermain bola voli di lapangan. C. Ani dan Rara berolahraga setiap minggu. D. Ani dan Rara berolahraga setiap minggu di lapangan. Atau E. Ani dan Rara berolahraga di lapangan. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Premis 1, Ani senang berolahraga di lapangan setiap minggu, voli. Premis 2, Rara berolahraga setiap minggu, tidak suka voli. Maka kesimpulannya, Ani dan Rara berolahraga setiap minggu. 5. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan di hari Minggu. Jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. A. Jika kegiatan tidak diadakan pada hari Minggu, siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan. B. Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan pada hari Minggu. C. Jika kegiatan ekstrakurikuler tidak dilakukan di luar ruangan, siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan. D. Jika siswa mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekstrakurikuler diadakan pada hari Minggu. Atau E. Jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, kegiatan tersebut tidak diadakan pada hari Minggu. Ya, jawabannya adalah yang B. Premis 1, kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan di hari Minggu. Maka logikanya yaitu jika P maka Q. P2 atau premis 2, jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Jika Q maka
R. Maka kesimpulannya adalah jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan pada hari Minggu. Atau jika P maka R, atau jika bukan P maka bukan R. 7. Semua hutan lindung di Pulau A tidak mengalami kebakaran. Beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. A. Beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. B. Beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran adalah kawasan wisata. C. Beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran bukan kawasan wisata. D. Tidak ada hutan lindung di Pulau A yang merupakan kawasan wisata. Atau E. Tidak ada kawasan wisata yang mengalami kebakaran. Ya, jawabannya adalah yang A. Premis 1. Semua hutan lindung di Pulau A tidak mengalami kebakaran. Premis 2. Beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Maka kesimpulannya adalah beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. 8. Sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah menengah. Semua peserta diklat adalah guru sekolah menengah. A. Semua guru sekolah menengah adalah peserta diklat. B. Semua pegawai negeri bukan peserta diklat. C. Sebagian peserta diklat adalah guru sekolah menengah. D. Sebagian pegawai negeri bukan peserta diklat. Atau E. Sebagian guru sekolah menengah bukan peserta diklat. Ya, jawabannya adalah yang D. Premis 1. Sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah menengah. Premis 2. Semua peserta diklat adalah guru sekolah menengah. Maka kesimpulannya adalah sebagian pegawai negeri bukan peserta diklat. 9. Jika Rudi ke sekolah, maka Rudi akan bertemu Wawan dan Dodi. Hari ini Rudi ke sekolah. A. Rudi dan Wawan bertemu Dodi. B. Rudi bertemu Wawan karena Dodi tidak sekolah. C. Rudi ke sekolah untuk bertemu Wawan dan Dodi. D. Rudi akan bertemu Wawan dan Dodi. Atau E. Rudi, Wawan, dan Dodi akan bertemu di sekolah. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Rudi akan bertemu Wawan dan Dodi. Premis 1. Jika Rudi ke sekolah, maka Rudi akan bertemu Wawan dan Dodi. Premis kedua, hari ini Rudi ke sekolah. Maka kesimpulannya, Rudi akan bertemu Wawan dan Dodi. Selanjutnya adalah nomor 10. Disa berencana membeli laptop pada akhir tahun nanti. Jika Disa menabung dari uang saku hariannya, dia akan membeli laptop dengan memori besar. Jika Disa mendapat tambahan uang dari orang tuanya, dia akan membeli laptop dengan resolusi tinggi. Pada akhir tahun, ternyata Disa tidak membeli laptop dengan memori besar atau laptop dengan resolusi tinggi. A. Disa tidak menabung dari uang saku hariannya atau tidak mendapatkan tambahan uang dari orang tuanya. B. Disa menabung dari uang saku hariannya atau mendapatkan tambahan uang dari orang tuanya. C. Disa tidak menabung dari saku hariannya tetapi mendapatkan tambahan uang dari orang tuanya. D. Disa menabung dari saku hariannya tetapi tidak mendapatkan tambahan uang dari orang tuanya. Atau E. Disa tidak jadi membeli laptop pada akhir tahun. Ya, jawaban nomor 10 adalah A. Premis pertama, Disa berencana membeli laptop pada akhir tahun nanti. Jika Disa menabung dari uang saku hariannya, dia akan membeli laptop dengan memori besar. Jika Disa mendapat tambahan uang dari orang tuanya, dia akan membeli laptop dengan resolusi tinggi. Premis kedua, pada akhir tahun ternyata Disa tidak membeli laptop dengan memori besar atau laptop dengan resolusi tinggi. Maka kesimpulannya, Disa tidak menabung dari uang saku hariannya atau tidak mendapatkan tambahan uang dari orang tuanya. 11. Semua siswa mengikuti kegiatan pramuka. Sebagian siswa mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. A. Sebagian siswa yang mengikuti pembinaan Olimpiade Sains tidak mengikuti kegiatan pramuka. B. Sebagian siswa yang mengikuti pramuka juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. C. Semua siswa yang mengikuti pramuka juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. D. Semua siswa tidak mengikuti pembinaan Olimpiade Sains dan kegiatan pramuka. Atau E. Semua siswa mengikuti kegiatan pramuka dan pembinaan Olimpiade Sains. Ya, jawabannya adalah yang B. Premis 1. Semua siswa mengikuti kegiatan pramuka. Berarti semua siswa mengikuti pramuka ya. Kita kasih simbol seperti yang ada pada screen. Premis kedua, sebagian siswa mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Ada siswa mengikuti Olimpiade.
Kesimpulannya, sebagian siswa yang mengikuti pramuka juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. 12. Bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. A. Badu tidak membayar untuk naik kereta api. B. Badu membayar kontan untuk naik kereta api. C. Badu membayar dengan tiket abonemen. D. Badu tidak mempunyai tiket abonemen. Atau E. Badu tidak mempunyai uang kontan. Ya, jawabannya adalah yang C. Badu membayar dengan tiket abonemen. Premis pertama. Bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Ini kontan V abonemen. Premis kedua. Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan atau tidak kontan. Maka kesimpulannya, Badu membayar dengan tiket abonemen. 13. Jika udara tidak tercemar, maka rumah segar. Jika rumah segar, maka kupu-kupu bertelur. A. Jika udara tercemar, maka kupu-kupu bertelur. B. Jika udara tidak tercemar, maka kupu-kupu bertelur. C. Jika udara tidak tercemar, maka kupu-kupu tidak bertelur. D. Jika udara tidak tercemar, maka bukan kupu-kupu bertelur. Atau E. Jika bukan udara yang tercemar, maka kupu-kupu tidak bertelur. Ya, jawabannya adalah yang B. Premis pertama. Jika udara tidak tercemar, maka rumah segar. Kita bisa simpulkan P maka Q. P2. Jika rumah segar, maka kupu-kupu bertelur. Kita simpulkan Q maka R. Kesimpulannya, jika udara tidak tercemar, maka kupu-kupu bertelur. P maka R. 14. Jika merasa bingung, maka harus berdiri. Jika berdiri, maka perlu mengangkat tangan. A. Sebagian yang berdiri merasa bingung. B. Semua yang mengangkat tangan tidak berdiri. C. Semua yang merasa bingung mengangkat tangan. D. Semua yang mengangkat tangan tentu berbingung. Atau E. Sebagian yang merasa bingung mengangkat tangan. Ya, jawabannya adalah yang C. Untuk premis pertama, jika merasa bingung maka harus berdiri, yaitu P maka Q. Premis kedua, jika berdiri maka perlu mengangkat tangan. Q maka R. Maka kesimpulannya adalah semua yang merasa bingung mengangkat tangan, atau P maka R. 15. Sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah dasar. Semua peserta seminar adalah guru sekolah dasar. A. Semua guru sekolah dasar adalah peserta seminar. B. Semua pegawai negeri bukan peserta seminar. C. Sebagian pegawai negeri adalah guru sekolah dasar. D. Sebagian pegawai negeri bukan peserta seminar. Atau E. Sebagian guru bukan pegawai negeri. Ya, jawabannya adalah yang D. Untuk premis 1, sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah dasar. Ini ada pegawai negeri, bukan guru SD. Untuk premis kedua, semua peserta seminar adalah guru sekolah dasar. Atau semua peserta seminar yaitu guru SD. Maka kesimpulannya sebagian pegawai negeri bukan peserta seminar. 16. Semua bangunan berkerangka besi, sebagian tenda adalah bangunan. A. Semua tenda berkerangka besi. B. Semua tenda adalah bangunan. C. Sebagian tenda berkerangka besi. D. Semua yang berkerangka besi adalah tenda. Atau E. Semua yang berkerangka besi adalah bangunan. Ya, jawabannya adalah yang C. Untuk premis pertama, semua bangunan berkerangka besi. Semua bangunan kerangkanya besi. Untuk premis kedua, sebagian tenda adalah bangunan. Ada tenda, yaitu bangunan. Kesimpulannya, sebagian tenda berkerangka besi. 17. Semua pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. A. Beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. B. Beberapa yang hadir di sekolah memakai sepatu hitam. C. Beberapa yang memakai sepatu hitam bukan pelajar. D. Semua pelajar tidak memakai sepatu hitam. Atau E. Semua yang memakai sepatu hitam adalah pelajar. Ya, jawaban untuk nomor 17 yaitu A. Untuk premis 1, semua pelajar memakai sepatu hitam. Premis 2, beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Kesimpulannya adalah beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. 18. Banyak penyanyi baru yang memulai karirnya lewat ajang pencarian bakat.
Stasiun televisi sering menayangkan acara ajang pencarian bakat. Manakah pilihan di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? A. Pernyataan 1 adalah penyebab dari pernyataan 2 adalah akibat. B. Pernyataan 2 adalah penyebab dan pernyataan 1 adalah akibat. C. Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab namun tidak saling berhubungan. D. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Atau E. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Ya, jawaban untuk nomor 18 adalah E. Jika diperhatikan dengan seksama, maka kita dapat mengetahui bahwa pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Penyebab yang mungkin adalah tingginya animo masyarakat terhadap program acara ajang pencarian bakat, sehingga banyak penyanyi baru yang mulai karirnya lewat ajang pencarian bakat. Stasiun televisi sering menayangkan acara ajang pencarian bakat. 19. Angka kematian ibu akibat kehamilan usia muda masih tergolong tinggi. Pemerintah mengkaji ulang peraturan perundungan yang mengatur batasan minimal usia menikah. Manakah pilihan di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? A. Pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. B. Pernyataan 2 adalah penyebab dan pernyataan 1 adalah akibat. C. Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab namun tidak saling berhubungan. D. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Atau E. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Ya, jawaban untuk nomor 19 itu adalah yang A. Jika diperhatikan dengan seksama, maka kita dapat mengetahui bahwa pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. Angka kematian ibu akibat kehamilan usia muda masih tergolong tinggi, menyebabkan pemerintah mengkaji ulang peraturan perundangan yang mengatur batasan minimal usia menikah. 20. Agen perumahan memberi penawaran khusus untuk pembelian rumah. Pemerintah membuat kebijakan ganti rugi bagi warga yang terkena dampak pembangunan. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan di antara kedua pernyataan? A. Pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. B. Pernyataan 2 adalah penyebab dan pernyataan 1 adalah akibat. C. Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab namun tidak saling berhubungan. D. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Atau E. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Ya, untuk jawaban nomor 20 adalah yang D. Nah, jika diperhatikan maka kita dapat mengetahui bahwa pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Tidak ada kaitan antara pernyataan 1 dan pernyataan 2. Baik, itu merupakan 20 soal dari Belajar Bareng. Untuk soal lainnya kalian bisa klik di playlist kami. Untuk soal terbaru, kalian mesti subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Semoga tayangan ini bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.